wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Biridallahu li syafa'ati rasulillah li syafa'atil Qur'an ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i mu'allif wa khasah mu'allif kitab Safinatul Najat Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'affi Muhammad Nawawi radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau semanten pun ngawas pertama kali kita tentang bab rukun iman kalian rukun Islam. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Insyaallah kalau ini terus kemudian kita menambah di bagian tanda-tanda balik. Kemarin juga sudah kita pelajari. Kemudian tata caranya menghilangkan najis dari tubuh dengan cara awalnya ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan cara istinja atau jenenge napa Pak? Nah, cara Jawane bisa ya seper untuk mau ini. Karena kita harus tahu. Kemudian kita sudah masuk di bab yaitu fardunya wudu. Fardu itu berarti adalah sesuatu yang harus. Ada berapa kemarin? Ada 6. Ampun atas lali. Jadi ini karena fardu setiap hari dilakoni gitu. Wudunya setiap hari minimal 5 kali, ya minimal. Biasanya orang minimal sih, minimal iso wae sekali, nek orang tuntutan. Ya. Jadi gini, bedanya wudu dengan tayamum. Kalau wudu, ini wudu tinggal sholat subuh. Umpama ora batal, tetap ngasih teko dhuwur, niku kena tinggal sholat dhuwur. Ora batal nek teko ngasar kena tinggal sholat ngasar. Ora batal nek teko maghrib kena tinggal sholat maghrib. Ora batal nek teko isya kena tinggal sholat. Jadi 1 kali wudu untuk 5 sholat itu boleh. Nek tayamum itu hanya untuk 1 sholat fardu. Nek sholat sunnah berapapun boleh. Jadi nek tayamum itu umpamane wudune pisan tinggal sholat isya, tinggal sholat tarawih ping 20 niku mboten napa. Nek wudu, ya nek wudu niku baik untuk sholat fardu 5 kali, sholat sunnah 100 rakaat itu tetap boleh 1 kali wudu. Ini kira-kira sakit buatan jenengan. Subuh, wudu, nggak subuh tinggal, wudu tinggal subuhan memang orang batal, tekane bisa. Jadi nonton wis ora nglakoni perkara sing batalke wudu. Enten pinten kemarin perkara sing batal wudu. Coba dibaleni sing fardune sik. Sing fardune wudu kemarin kita ngaji bareng-bareng wonten jumlahe 6. Sing pertama nggih menika niat. Ungelipun niat nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghoril fardholillahi ta'ala. Nah niki niat niku sing pertama sing kudu dilakoni. Jadi kula jenengan
biasanya ya tahu raut, tahu iso. Lah sing bedane antara iki raut wudu karo raut sekedar iso niku dinadalami niat. Lah niatipun kapan? Ketika membasuh wajah. Nah, ini ya. Artinya wudu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah. Nah ini sudah motivasi sarang itu Pak. Ya, sarang ya. Ini sahur langsung sahur manuk mau ya. Karena ini sudah mengulangi. Ya, jadi pas kita ambil air, nek corone nganggo keran ditadai tangan. Berarti air itu sampai di wajah niki juga pas dalam hati. Nah, ya. Ini air sampai wajah di dalam hati pas. Nah, wah itu wudu lirokil adasil asgharil fardholillahi ta'ala. Nah, kemudian kalau niatnya itu tidak pakai bahasa Arab, boleh tidak? Boleh. Boleh. Kemarin itu nggih, nek nganggo bahasa Arab di orang mudeng, Mbah Bayar ngapalne sangel, niku maka boleh dengan niatan bahasa yang dipahami. Contohnya kula niat wudu kanggo ngilangi hadas cilik fardu krana Gusti. Nawa itu niat sapa? Ingsun. Artinya nawa itu niat sapa? Ingsun. Al wudu ing wudu. Li raf'i kanggo ngilangi. Al hadasi ing hadas. Al asghari kang cilik fardholillahi ta'ala fardu krana arahe Gusti. Iku nek di mana nih Sob? Jadi lebih baik kita niat itu, jenenge niat kan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Namanya niat itu pengertian niat. Niat adalah itu qasdu syai'in. Nyengaja nglakoni sewiji-wiji. Menyengaja melakukan sesuatu. Muqtarinan hale sesarengan bi fi'lihi kalih penggawean. Jadi jenenge nyengaja nawa itu ki maknane apa to? Kita niat ora hafal maknanya lebih baik niat dengan bahasanya sendiri syukur bagi yo niat nganggo bahasa Arab yo ngerti ya. Kaya poso nawa itu niat sapa ingsun sauma ing poso rodin ing dalem sesuk nggih itu niat. Jadi sebenarnya ada makna karena yang kita baca dalam niat baik itu niat sholat, niat wudu itu adalah bahasa Arab sing tentunya kena diatekne yang Indonesia, kena diatekne yang basa Jawa. Ya. Nah, kita harus paham bahwa jadi mungkin dikodasi termasuk bacaan sholat. Mungkin di kafe ini artinya karena bacaan sholat itu juga bahasa Arab sing kena di Indonesia nih, yo kena di Jawa. You know? Kenapa sholat itu ngomong kita kadang-kadang yo sing ngerti maknane yo mesti khusuk. Ning nek ngerti maknane paling tidak kita luwih mantep. Nggih. Maka di dalam tonggo ati itu maca Quran angen-angen sak maknane. Nah itu nanti kita juga bacanya Quran itu per huruf, nanti kita belajar sak maknane. Jadi dalam satu hari umpamane iso ngaji sak lembar nggih. Sak lembar dalam satu lembar itu ada ayat. Yang di situ ada perlu kita artikan, dingerteni artinya. Namanya Al-Quran tujuannya apa? Hudalil muttaqin ya, untuk menjadi petunjuk. Lah petunjuk jenenge petunjuknya kudu dimudengi. Nah, carane mudengi kok sithik-sithik. Diwaca kadang-kadang ya maca Al-Quran sak juz. Paling tidak sing satu ayat digoleki maknane. Macane sesuk ngaji sak lembar. Sak lembar iki diwaca bar sing sak lembar iki digoleki maknane. Dan syukur bae maca wah maknane kabeh luar biasa. Atas kebahagiaan ngoten iki. Quran jalan ya. Napa sing dipun waos langsung dipun nangkep. Tuh, yang pertama adalah niat. Lah niat ini tepatnya di mana? Di dalam hati. Ya, di dalam hati niat. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Dek wingi sampun dipun singgung. Wajah niku pundi? Dawane pundi? Dawane wajah dari bawah janggut sampai tumbuhnya rambut kepala. Jadi ini dawane. Pak nek repot ora iso. Jadi mim mana biti sya'ri roksi ya, dari tumbuhnya rambut kepala. Ilal zakoni sampai janggut ya. Ini janggut.
Jadi dari sini umume terus kemudian enak sing rambutnya separuh ngeten niku lek wudu ket kok ini dianggap wajah ya. Tidak secara umum wong iki nek tukul rambutnya kok kene kadang enak wong iki rambutnya tukule kene iku rene lek tukul mriki buri ngoten enten nggih. Terus kemudian lek wudu kok kene ngoten niku. Nggih, secara umum. Terus kemudian sampai di janggut. Nah ini. Terus kemudian lebarnya sampai bainal uduna ini di antara dua telinga. Jadi sini. Nah, jadi dari atas sebenarnya satu basuhan. Nah, itu kalau jenengan kan biasanya paham awam, wudu ping telu, raup ping telu, tangan ping telu kan nggih. Nah, sebenarnya yang wajib itu adalah basuhan satu kali rata. Nggih. Nek kula jenengan arep golek sunah wudu, 3 basuhan ya kudu ping 3 leh rata. Dianggap rata, jika banyune rata nek, jika banyune rata malih niku 3 basuhan. Nek jenengan jika separuh tok, jika nek separuh tok, jika nek dhuwur tok, jika nek ngisor tok, lha kok ping 4 niku tetep diitung satu. Jadi maksudnya ini bukan tentu 3 kali ambil air, tapi 3 kali ratane banyu yang wajah. Setong ini gini. Jadi yang paling inti basuh wajah ini rata, yo dawane, yo ambane. Iku kabeh kenaan toya. Pun sini ini tentang membasuh wajah. Nah ini diselesaikan. Nah itu wudu al-rafim hadatsir asgharil fardholillahi ta'ala. Syukur untuk basuhan kedua ditambahin. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Guna sunahe. Boten ini Bu. Allahumma Gusti Allah bayyid jenengan paringi putih wajhi ing wajah kula yauma tabyaddu ing dalem dina dadi ireng apa al wujuh pira-pira wajah. Jadi nanti bangun dari kubur niku wong niku tangi beda-beda. Enten sing wajah ireng, enten sing putih mencorong. Lah awake ndonga pas waktu wudu iki. Wis ngojo ora, ya Allah. Jenengan takdir wajah kula mungkin putih, resik, bersinar. Nalikane do tangi sama kubur wajah-wajah wong sing ora wudu ora salat, wajah itu dadi ireng gampangane. Iku sunah doa ketika membasuh wajah. Tambahan, ini sing wajib nih. Yang kedua membasuh wajah keseluruhan. Jadi nopo mawon yang tubuh di wajah ini wajib dibasuh. Makanya contohnya kemarin apa? Bagaimana tuh? Brengos, jenggot, jenggot itu nek jenggotnya ketel, itu sunnah di sela-selane. Iya kan, komisor. Ini jenggotnya ketel. Keterangannya ketel dari ini pripun? Nah, nek jagongan kulit ngisor rambut iki mboten ketinggal niku termasuk jenggot sing dalam kategori ketel. Nek kados kula niki dan sawang ra kulite ngandhap sik ketok. Niku jenggot arang-arang. Kan jenggot yang nek jenggot sing arang-arang pripun berarti kudu kena banyu. Ya kulite niku kudu kena. Terus amannya ngeten. Kaitannya dengan wajah. Ini terutama ibu-ibu ya. Ini penting. Dalam sholat itu kan ibu-ibu wajib menutup aurat. Nah auratnya wanita ketika sholat itu jami abadani seluruh badaniha, ya, seluruh tubuhnya. Illal wajhi wal kafain kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Nah ini wajah itu karena wajah itu pengertiannya sini tadi. Ya. Maka ibu-ibu ini nganggo ruko niku lebih baik. Ruko dicantolnya yang ngisor mulut, ya. Jadi janggute ini melok ketutup. Nek nganggo jilbab jenengan iki nggo salat, niku berarti janggute ini melok ya. Gitu. Padahal ini melok aurat tau mboten. Nah, ya. Jadi lebih baiknya menutup niki nggih. Itu jilbabnya dengan jengking. Tuh ruko sakniki nak model sakniki ra. Mun nyata iki nggih. Iku lah kaya adike niku wae ora nyontone. Bener Pak, harus dicontohkan ngoten iki. Nek wong lanang niku napa sing ditutup pas salat? Ma baina as-surrati wa rukbah. Apa yang ada di antara udel kali dengkul. Jadi wong lanang iki kuwakan wae ya.
kapanpun, baik di ketika sholat, ketika di luar sholat, itu auratnya wong lanang iki sementing nutupi udel karo nutupi dengkul, dan di antaranya ojo kerudel karo dengkul itu harus ditutupi, maksudnya karo nopo dan di antaranya batasnya dengkul karo udel dengkulmu enggak niku ketutup sudah cukup. Jadi nek wong sholat ora kelamben pripun? Ya ngoten caranan iki. Boleh, asalkan udel-udel iki wis ketutupan. Nggih. Ini auratnya memang itu sebenarnya. Ning kok ya ora sopan men. Mula nate yang alas pamine najis, tidak ada pakaian lain, yang adanya sarung ya wis sarungan tok kebetan tanpa pakai baju sholat. Nah kita memang tahu batasnya aurat. Ini wajah. Kemudian berikutnya yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Lah ini penting. Nggih, kadang-kadang kula jenengan ngeten, lambene dawa, nggih, nyilakne ketika kene iki mbok kuwi krana apa jenenge? Sesek. Nah, ketika kene iki. Dan ini sering, nggih. Kula jenengan mesti nggih nate ngertos. Mbuh nek masjid, mbuh nek ngendi ketika kadang-kadang wudu kenyilakne terus kene. Lah ini tidak cukup. Karena di dalam Al-Qur'an itu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku ini harus betul-betul sampai siku. Nggih, siku. Nah, rada dipunjuli nggih. Ya karena ngaten Bu, nggih Pak. Niki kan sikut nggih. Batasan ini kita kadang-kadang kulit sing gember-gember iki. Niki anggota atas ini kadang melok mudhun nek pas ngene. Mila nek anu ya aja pelit-pelit banget lah. Dipunjuli sak ndukure sikut. Jagani sing maune niki nek pas diluruske niki enten dhuwur. Iku ternyata pas ditarik itu melok kulit isa. Nggih boten? Lebih aman jeneng kudu niku di sak ndukure sikut. Diunjukne tenan. Nek kira-kira lambene niku diunjukne niki sesek nggih dicepot. Nggih, dicepot dulu baru wudu. Nah ini. Dan ini menyela-nyela jari, ini adalah kesunahan. Nggih. 3 kalinya sama. Nggih. Dari sini sampai jari ini roto kabeh niku dihitung satu. Nek pengen ping 3 ya ping 3 lek roto, bukan nek ping 3 lek ngeturke nyangkran niku tidak. Ning ping 3 lek roto. Lah, kaifiah atau carane niku tengen roto, kiwa roto, kulit tengen siji roto, loro roto, telu roto, terus akeh kiwa siji roto, loro roto, telu roto juga Bu. Boleh monggo. Nggih, sing penting 1 kali basuhan rata niku wajibe. Wajibe rotone niku boten ping 3-nya. Ping 3-nya itu hukumnya juga nih. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian anggota kepala. Nah, anggota kepala niku mana sing dijenengi kepala niku pundi? Yang dinamakan kepala. Pundi? Dari ini ya, rambut ini sampai ke belakang ini namanya anggota kepala. Karena di Syafi'iyah niku sebagian, maka boleh kita itu mengambil atas, nek cara Jawa mbiyen nggih. Ngaji adalah musab ubun. Nah ini sebenarnya di samping telinga ini juga boleh, di belakang ini juga boleh. Dan tidak harus rambut. Yang dikatakan adalah buang sahu biru siku kepala. Mesake sing ora dirambut ngene kudu rambut. Nggih ngoten? Nggih. Sana sing ora duwe. Dan bukan rambut. Karena apa? Rambut itu walaupun keluarnya di kepala, itu bisa juga keluar dari batas kepala. Itu sing rambutnya dawa, sing diusap sing ngene kon. Udah, enggak boleh. Ya, harus kepala. Ngeneki rambut sing ngene kepala, Bu. Karena sebagian itu berapa helai pun juga sudah boleh. Yang penting bukan rambut yang sudah terpisah. Rambut sing bodol. Cepot sing terus diusap ning isor mboten asal, nggih.
harus yang masih sambung dengan kepala. Itu yang ke berapa? 4. Ya. Niat membasuh muka, membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian dari anggota kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Nah ini jenenge basuh kaki yo ngapunten sikile jeneng kula jenengan wong tani yo kadang ireng, kadang meletek, kadang nopo. Lah itu semuanya harus terkena air. Padha nggih. Sampai siku sampai apa? Mata kaki minimal. Ini kula ngaten mboten apa nggih. Wong praktek nggih nek panturan ngene iki nggih dipanturke ngoten. Nggih, diangkat. Di sela-sela. Nyelan-nyelan itu sebenarnya sunai ini nek keluaten ngeten nggih. Iki sunai ngeten. Kadang-kadang gue perburnya terlihat, iya ini, jaganya nih terlihat telat. Nah, kemudian nek dilukui pripun kadang boleh saja, boleh lebih baik. Lah sama 3 kalinya itu pripun? Siji loro telu rata, siji loro telu rata juga boleh, siji rata juga boleh, kiwa tengen boleh. Kayak atau caranya sampai nanti, yang penting bagune basuh kaki sampai mata kaki ini sampai arah. Yang terakhir apa? Tertib itu orang oleh diulah. Aku tak iso sikil saya dulu ngumpet apa kandang karo timpal, iso saya tidak boleh. Aku tak boleh tahu ke sama sirah yang tangan, terus yang sikil yora. Mulai pengaturannya pun nonton di bawah, ya. Setelah di sini, yang tersinggung monggo tentang caranya dulu. Jadi kita urut ya Pak. Iya. Muka, tangan, kepala, Kaki. Iya. Itu harus urut. Buatan minat dibolak. Tidak boleh. Yang lain, gerakan wudhu atau basuhan wudhu, hukumnya apa jenis telapak tangan, berkumur, menghirup air ke hidung, membasuh telinga, itu hukumnya umpama kepepet yang boten dilampahi boten apa nek longgar, apalagi jenengan untuk sholat fardu jangan sampai meninggalkan kesunah. Banyune yo enek, wektune yo enek, yo sunah dilakoni. Nggih. Iki aja terus nyepelekne waktu ngerti fardune wudu. Sunai mohon, ampun, ya, sunai tetap dilakukan. Ya, neng pulau jenengan butuh paham, oh ini hukumnya sun, nah, sunah, kiwa, sih, dan jangan boleh, nah sini nggak tadi mau, kalau itu sahur langsung itu malah mudah mungkin. Bon, kemudian yang kemarin adalah perkara yang membatalkan wudhu. Oh ini masih ada bagian niat ya, niat kemarin adalah khusus ini muktarinan BD sudah mahaluha tempatnya niat adalah al-qalbu di dalam hati. Melafalkan niat hukumnya sunnah. Waktunya niat itu ketika membasuh bagian dari wajah. Kemudian tertib artinya tidak mendahulukan atas anggota yang seharusnya diakhirkan. Jadi orang sejalan roman. Jadi orang diseng kudune kayak diseng keri yo kayak keri sing disek yo disek. Itu namanya tertib. Kemudian pertanyaan membatalkan wudhu kemarin belum waktunya sebenarnya. Cuman ada pertanyaan yang terjadi. Sekarang yang harusnya sesuai dengan buku adalah faslun alma'u utawi banyu iku qalilun ana ana karane sithik wa katsirun lan ana kalane akeh. Jadi kalau menurut fikih, pembagian air itu di dalam jumlahnya itu dibagi menjadi dua, air banyak dan air sedikit.
sedikit. Ini menurut jumlahnya air. Jadi enten sing akeh, enten sing sithik. Lah bedane napa? Banyu akeh karo banyu sithik niku. Alkohol utawi banyu kang sithik iku banyu duna kang kurang alkoholata ini saking 2 pola. Jadi air yang kurang dari 2 pola itu termasuk dalam air yang sedikit. Wal kasiru anapun utawi banyu kang akeh iku polatani banyu kang 2 pola fakta mongko luwih akeh. Jadi kalau air banyak itu 2 pola atau lebih. Pertanyaan panjenengan napa? Ukuran sekolah. Sekolah iki kaya ngopo sekolah iki kados alkohol utawi banyu kang sithik iku ya tanah jasu iso dadi najis biwuku ing najasati kelawan ketiban pira-pira najis fihi ing dalem qalil ing dalem banyu sithik mang wa illan ya tahoya lan senajan to ora owah apa banyu wal ma'ul katsiru anapun utawi banyu kang akeh iku layak tanah jasu ora dadi najis illa idza taghayyara angin kejaba yen to dadi owah apa tok muhu ambune banyu au launuhu utawa warnane banyu aurihu utawa ambune banyu. Jadi banyu sithik niku dadi najis ketika kejatuhan najis. Walaupun tidak berubah airnya tadi. Ning air banyak itu tidak najis kalau tidak berubah warna, bau dan rasa. Nah terus yang jadi pertanyaan, 2 pola itu tadi seberapa? 2 pola. Banyu yang disebut 2 pola itu seberapa? Niku adalah dengan jumlah radius apa? Tempat air niku 60 cm persegi. 60 cm. Keramik niku pinten? Sekarang sering. 50 ini. Berarti ya sakmono ditambahi 10 cm, nggih. Niku ombone, jerone, dawane niku 60 cm. Niku banyu 2 pola. Nek kurang sangka niku jenenge banyu sithik, nek lebih dari segitu atau lebih itu namanya air banyak. Nah, begini. Mila nek gawe jeding nggih, terutama ngen wawikan niku nek saged harus lebih dari 60 cm. Nggih. Karena apa? Nek jenengan damel nganggo ember sak cilik nika niku begitu kejatuhan najis, contohnya napa? Pangapunten, jane sunahe wong lanang. Wong desa ora biasane nek ngarani lanang karo wedok, manuk kuwi lanang wedok. Lha delok wiwe. Esuk ngadeg apa? Dodok, nek dodok wedok nek ngadeg lanang, kan ngono nggih. Padahal walaupun laki-laki itu sunahnya kalau kencing itu juga duduk. Lanang itu aslinya gimana? Kencing itu juga duduk. Ya. Kenapa? Kok sunah ya duduk? Karena Kanjeng Nabi juga seperti itu. Caranya ini keto ya. Lanang ini duduk ngoten iki. Kare jengkeng ngeten. Nggih. Kaki kanan diangkat, kaki kiri ngeten. Terus yo pipis ngoten. Nggih. Maka setelah selesai, itu juga disunahkan dem. Nggih. Terus disunahnya melilit. Wong lanang. Itu orang mirip tombol. Nah ini supaya habis tidak ada sisa air kencing yang ada di alat kelamin laki-laki. Itu sunahnya memang harus duduk. Nah, insya Allah nek ngelakoni ngoten niku ora bakal kena penyakit sing jarane batu ginjal ning napa niku insyaallah. Jadi ada hadis yang mendawuhaken ada 2 kuburan yang siksanya sangat pedih nanti. Satu adalah siksanya orang yang selalu menebar fitnah. Yang kedua orang yang sembarangan dalam hal kencing.
Ini salah satu hal kencing ini yo nguyuh sanggon-gon yo iso. Atau yang kedua, nguyuh dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab mungkin macet kan nyipratnya tuh ya tuh apalagi tempat umum. Ya di tempat umum, ning kamar mandi umum, bar pipis, dek mang sarapane pete di sana jual gitu, orang disentor, mungkin bisa seperti itu. Loh, apa yang kita keluarkan yang itu kotor, yang sekiranya kita itu tidak nyaman dengan hal seperti itu, berarti orang yang lain juga tidak nyaman, itu harus kita bersihkan. Masuk kamar mandi, mau mandi kotor, yuk kita bersihkan. Kita bersihkan, kita cukupi kebutuhan kita, kencing atau BAB, setelah itu harus kembali bersih. Apalagi dengan masuk di situ bersih, keluar juga pasti harus bersih, disiram bersih. Ini angel ini, biasaan soalnya. Biasanya orang terus plong terus dijual ngoten mawon. Apalagi kasus beratnya kita ketika perjalanan di proses sanggon-gon bulat penting bisa buat lah, padahal kita kan tidak tahu yang buat kita untuk pangkun dan walaupun hanya sekedar pipis itu ada makhluk-makhluk lain selain makhluk yang nampak dalam artian manusia, mungkin di situ tempatnya jin atau dan sebagainya kan. Kita berdampingan sebenarnya, cuma kita tidak diberitahu secara langsung. Maka ya hati-hati lah kita membuang kotoran itu ya di tempat-tempat yang telah disediakan. Umpamanya kebelet pas perjalanan, boleh pom, boleh masjid, ya tidak apa-apa lah. Kali ini mandek di sarana umum itu kalau mandek ya bisa untuk sholat, ya bisa untuk kita mungkin membuang kaca. Ini ya itu tadi, bisa mungkin kalau masuk bersih, apalagi bersih ya, masuk bersih keluar juga harus bersih. Jangan sampai di situ kita malah meninggalkan aroma yang tidak sedap. Maka adabnya membuang kotoran itu ada. Untuk sawah itu biasanya lorong ya sawah itu. Kemudian ada terbesi gondel, jenengan itu malah gondel terbesi kono akhirnya ada wong itu. Oh, sing yang bunuh sopo, ini terganggu setiap orang itu. Nah, itu jangan, tidak boleh di tempat yang teduh itu tidak boleh. Atau di tempat air yang mengenang, banyu sing mandek ngelengku, duyui, itu buatan parang. Islam boleh menghadap arah matahari, luar ke srengenge, menguji srengenge, atau tidak boleh atau mengukuri. Maka nek gawe WC niku sebisa mungkin marepe ngalor utawa ngidul. Niku nggih adab itu nggih. Terus dialing-alingi ora ditokne. Itu adab nggih. Kemudian kita tadi bahasa apa tadi? Kayak jeding lah, pola lah, kalau dinding aja. Memang ini paling sulit karena setiap hari manusia itu mau tidak mau pasti membuang kotoran. Dan ini ada caranya di dalam Islam ada. Kita harus tanggung jawab dengan yang kita buat, harus dibuang. Nah caranya karena kita membuang kotoran yang hukumnya di dalam fikih itu najis, kita harus bersih dari najis. Maka caranya piye? Caranya dibahas di depan tadi bisa dengan menggunakan batu, bisa dengan menggunakan air. Menggunakan batu syaratnya kemarin batunya harus 3 atau 1 batu yang memiliki 3 sisi. Ingat batu loh ibu ke, nek kerikil hilang loh. Harus waktu ini. Nek bapak-bapak kerikil rada cilik jalan, ibu-ibu ora jalan. Kudu waktu. Aturan, itu sing dirai betul. Pertanyaan gedeng, kayaknya buatan gedeng. Boleh, botol? Boleh. Botol itu juga botol, boleh. Gedeng, boleh. Yang penting bisa meresap. Batu akik sing kuwi trong mesti oles boten oleh. Walaupun gede batu akik boten oleh. 2 pola, maka nek buat apa jenenge tempat kencing, tempat apa cebok itu minimal harusnya lebih dari 60 cm. Nek 60 cm itu langsung ngepres umpamanya ini diaturlah 60 cm. Airnya itu meres kudune.
nek jenengan luwi umpamane 70 cm. Iku jenengan kei garis minimal 60 cm enten iki. Jadi banyu kuwi kudu melebihi 60 cm. Bedane akeh lho kemarin iki, Pak. Nek banyu sing kurang dari 60 cm tadi, yo ambane, yo jerone, yo dawane, ya pokoknya panjang kali lebar kali tingginya iki memang kok kurang saka 60 cm, gampangnya jenengan nganggo ember kae, ember cilik. Niku ketekan sak tetes mawon hukume dadi najis. Nek lebih dari 60 cm tadi, nek ketetesan satu tetes asal tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, maka hukumnya tetap suci. Bedanya akeh mboten iki? Banyak. Hanya kita memperhatikan 60 cm dan di bawah 60 cm gitu. Nggih. Mila biasanya nggih iki kaifiah saja. Nek gawe gone dhewe kan bisa disesuaikan dengan fikih. Oh gaene ya kudu marang ngalor kidul, gaene kon ceweke kudu ombo minimal wiman syukur gawe 70 cm, 75 cm persegi. Oleh umpama digawe panjangnya itu pinten niku 1 meter terus lebarnya niku namung 3 dosa, angsal mboten? Boleh, sing penting volumenya tadi 60 cm per monggo. Nggih, oleh. Keadaane nggih kula niku namung ciyut to, Mas. Nek nggih 70 cm godhog ora iso. Kayak to bareng. Ora kowe jero. Nggih. Jerone kudu 60 digawe jero. Didukukne yang jero sik, nggih. Didukukne yang jero digawe jerone niku gawe sak meter ning ombone niku malih ter 50 gampangane. Boleh, sing penting volume A. Nah itu. Nek umpama jenengan kepepet itu perjalanan di masjid umum, di pom itu kan biasanya namun nganggo enek sing nganggo ember cilik. Niku paling aman, begitu jenengan masuk ember itu dibuang airnya dulu. Baru diisi air dari keran sampai tumpah. Nggih, ganti. Itu paling aman. Dan jenengan langsung nek kono butuh ke susu ya. Cewoke keri. Lah mikir banyune kayak keri. Kadang-kadang mau jeneng wong materi mau bulet banget Pak nggih. Bulet banget apalagi ibu-ibu ini perjalanan mesti sing ngejak mandek golek pom dhisik dhewe bapak-bapak ibu-ibu. Ibu-ibu biasane. Wis kabeh kebulet ngoten niku wis jenengan selesaikan dulu hajatnya baru buang air, ngisi air yang baru. Atau tidak diisi langsung tidak ada yang hidup nganggo si ember niku. Itu saged. Yang pitanggutan ini tentang ini biasanya kan arsiteknya bapak-bapak dari tentang bapak-bapak tentang kamar mandi yang aman. Bon, betul senang. Itu terkait air sedikit dan air banyak. Dan kemudian berubah itu maksudnya pripun? Berubah warna. Itu nek banyune 60 cm persegi, nggih. Atau lebih banyak dari itu. Jenengan wis gawe jeding ukurannya 5 meter kali 5 meter. Iku kena antara cecak ya ora apa-apa, nggih. Asalkan tidak berubah warna, bau dan rasa. Ning nek telek-telek sapi yo. Kira-kira berubah apa mboten? Berubah ini berarti dikuras. Ya. Saya pernah mendengar Cikuri Cikuriwa niku pripun? Entuk mboten Cikuriwa dengan tempat wudu itu. Mboten nek sampeyan Cikuri wonten nek ada anake tak nyekeliwat siji Cikuri Itu boleh enggak untuk bersuci? Merubah warna, bau, rasa dari air itu atau tidak? Biasanya Nek ngasek mambu berarti wae oke. Nggih. Nek ngasek mambu itu berarti wae oke. Nek ke 1 loro sak umume lah mancing untuk 10 20 barang tak kira nek jedinge jenengan itu ukurannya 3 meter ngoten mboten pengaruh. Nggih, mboten pengaruh. Mungkin mboten amis dadi sing sakit. Nggih. Agar banyu kolam lele
ukurannya 4x4 ning lelene isine 5.000 bulan niku lho. Sing pengaruh nggih mboten. Wabune rampun 1000. Berarti niku sudah tidak suci. Nggih mboten. Nah, supaya kolam lele niku lho nggih. Niku memangnya terakhir minggu lele. Nah, asalkan banyune yo geni, enek iwake teng lending 5 apa 6 niku tetep hukumnya suci. Wis manis banget, berarti jumlah ikan dan volume air itu tidak sesuai. Kuwi wis kudu patusan ning kolam iwak niku Mas iki mboten. Mila nek anu yo oleh nang iwak dijeding itu boleh untuk makan jentik-jentik ning ngocoke oke. Terus dikai 1000 kalau dipokan pakane lagi jedinge dadi kolam iwak. Terus ada lagi Bon, ini genten pasal mujibatul husni. Pasulun utawi pasal suci mujibatul husni utawi pira-pira perkara kang majibake adus. Jadi adus itu ada kalanya harus dilakukan. Iku sitatun ana 6. Ilajul hasyafati rupane mlebune hasyafah fil farji ing dalem farji. Wa khurujul mani lan metune mani. Wal haid lan haid. Wan nifasi lan nifas. Wal wiladati lan nglairake. Wal mauti lan mati. Jadi sing wajibne adus orang itu harus mati ketika melakukan 6 hal atau terjadi 6 hal. Yang pertama apa? Ilajul hasyafah ilal farji. Hasyafah niku napa, Pak? Kalau cewek Pak, bapak-bapak, hasyafah ini pahamin jenengan apa? Jenengan mungkin? Kenapa Bu? Hasyafah itu adalah ujung dari zakar. Zakar itu alat kelamin laki-laki. Hasyafah itu ujungnya saja. Dalam Pak. Cetong ini ya. Hanya kepalanya saja. Jadi, nah yang dinamakan farji itu apa? Alat kelamin perempuan. Maka ketika masuk saja, anu-anu tak kemudian rok lembut, nah situ, itu sudah wajib mandi. Hanya masuk saja, hasyafah ke farji ini sudah wajib mandi. Pak, ini itu dipahami. Urus itu, aku anu-anu tak biasa ya, lembut, nanti ngono tok, urus itu ada daya, itu tetap wajib mandi. Itu pertama. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya sperma ini mutlak. Ya, sebab apapun keluarnya sperma ini wajib mandi. Sebab mimpi wajib mandi. Sebab hubungan suami istri juga wajib mandi. Sebab apapun pokoknya keluar sperma ini wajib mandi. Ya, di luar sperma itu kan banyak ya, macamnya, itu semuanya wajib mandi. Nah, yang ketiga, ini bapak-bapak tidak mengalami. Kenapa? Head itu datang bulan ini wajib mandi setelah selesai. Ini hitung-hitungan itu. Jadi kan kudu telanten selaku perempuan ya. Jadi mulai flag itu tanggal berapa? Biasanya aku ke seminggu. Biasanya aku ke 10 dino. Biasanya aku ke 15 dino. Nanti head niku paling sithike sehari semalam. Nggih. Umume wong head niku wong wedok 7 dina 7 bengi. Paling suwene niku 15 dina 15 bengi. Kok luwih saka 15 dina itu bukan darah head. Namanya darah istihadah. Nggih. Tuh. Ya udah hitungi. Ngeceke setiap kali waktu masuk sholat ini mau head saya ya. Biasanya belajar sih. Bapak-bapak yang butuh ngetes lagi. Ini mungkin di belakang mau head ini oleh nyapa ya nih Pak. Di belakang. Nah ngetes Bu, ini khusus ibu-ibu. Dan ngetesnya di sini. Jadi mestinya yang ibu-ibu pun mau napal nih. Saya itu biasa head berapa hari mau napal nih. Umpamanya seminggu. Umpamanya seminggu. Saya contohkan seminggu. Mulai flag tanggal 1. Berarti tanggal 7 jenengan pun ancang-ancang. Iki wayahe mandek. Gimana?
Lah niku ngecek jenengan itu setiap kali masuk waktu sholat. Nggih, umpamine jenengan hari ke-7 subuh niku dicek keluar atau tidak. Kalau tidak berarti mandi, wajib sholat subuh. Nggih. Kok waktu subuh hampir habis masih keluar, maka nanti waktu mau masuk waktu zuhur harus dicek lagi. Nggih. Pas hari berhentinya ini dicek. Kok dicek sudah selesai, berarti wajib sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Kok masih, berarti tidak wajib. Nanti sampai waktu zuhur habis loh, nggih. Ojo ngecek awalnya saja. Maka jam hampir habis waktu zuhur itu juga dicek. Karena masih ada kesempatan melaksanakan mandi dan melaksanakan sholat. Kok kemudian dicek waktu asar? Zuhur ijik, ning asar wis mampet, wis ora metu, wis resik. Nah, jenengan wong biasa wong itu kan aku wong resik kok. Ini hari terakhir wis resik. Delah resik ngasar, maka mandi. Setelah mandi, dia harus sholat asar dan mengkodok juga sholat zuhur. Jadi tidak hanya asar, ini zuhurnya juga harus dikodok. Karena apa? Sholat zuhur dan sholat asar ini bisa sama. Maghrib dan isya kodok. Umpamanya mampetnya ikuti waktu isya, maka juga harus mengkodok sholat maghrib. Ini yang kita oleh Pak. Jadi untuk keringanan orang kok keringanan tapi takdir wong itu head itu tidak boleh sholat haram, dosa malah nek sholat. Jadi jenengan itu nek head niku ora sholat cek ngerti hukumnya. Aku ora sholat hukumnya wajib malah itu pahala. Ora sholat malah itu pahala. Nek sholat malah dosa soalnya. Karena sholat di situ hukumnya haram. Ibu enak tanggal. Iki angel iki. Kan ada seorang ibu itu biasanya lebih dari 1 bulan itu ada menstruasi lebih dari 1 bulan. Padahal itu kadang-kadang berhenti, kadang-kadang keluar lagi, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang keluar lagi. Apakah itu bisa melaksanakan sholat waktu itu masih main kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak, bagaimana itu? Menstruasi itu paling lama 15 hari 15 malam. Jadi hari ke-16 kok masih ada keluar darah itu bukan darah menstruasi, tapi darah istihadah. Apa hukumnya sholat? Tetap wajib. Bagaimana caranya sholat? Pokok waktu sholat itu bagaimana caranya darah tidak keluar pas waktu sholat. Seperti dia omong kok, yang penting tidak sampai keluar. Enggak, memang seperti Pak Angelin itu harus Terus satu lagi berarti kalau pas itu kalau ke masjid bisa gitu ya Pak? Bisa. Asal tidak menetes. Iya. Misalnya ini apa netes? Boten. Dikira zaman biyen, ya. Zaman biyen iya dikhawatirkan menetesi netesnya darah di masjid karena bisa murene apa-apa, saat ini produknya macam-macam, ada yang sayapnya double barang iklan gitu Pak. Napa boleh? Iki bahasanya perkara sing majibke mati gitu ya head untuk perempuan. Kemudian nifas itu apa Bu? 40 hari jarak dari melahirkan. 40 hari jarak dari Melahirkan. Pengertian nifas itu apa? Darah apa? Darah yang keluar? Darah yang keluar sehabis melahirkan. Sehabis melahirkan. Itu paling sedikitnya lahutan. Jadi begitu berlahiran itu metu betin, baru mangkut selawase. Ada, itu paling sedikit nih. Umumnya, secara umum orang melahirkan itu disertai keluarnya darah selama 40 hari. Ya, 40 itu umumnya itu. Kemudian paling lama orang nifas itu adalah 60 hari, berarti 2 bulan. Kok setelah 2 bulan masih lanjut keluar, itu bukan darah nifas, tapi darah istihadah, darah penyakit. Berarti tetap wajib sholat. Piye carane sholat? Yang penting pas sholat getihe ora metu. Piye carane ora metu? Jenengan golek cara pipun ning wedok-wedok nggih, ibu. Bapak-bapak iki malah kok
Ilajul hasyafah ilal farji, kemudian khurujul mani, keluarnya sperma. Yang ketiga untuk wanita adalah haid, yang keempat adalah nifas, yang kelima apa? Wiladah, melahirkan. Melahirkan itu juga mewajibkan perlahiran. Kemudian yang terakhir mati dengan ampun dewe. Kalau mau itu mati, yang terakhir ini mati ini ampun dewe malah mati kan. Dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Sopo diumumke bar iki pengen wajib mati kalau atus dewe. Kelas itu itu perkara yang mewajibkan mandi. Bon, kalau sini yang ditangguhkan niatnya, oh iya. Yang boleh? Ini bar ini soalnya bahas niat, bar pasal ini. Sana ya. Tadinya tadi. Yang mewajibkan mandi sudah harus semua. Caranya. Tadi kan Mas Hamba bilangnya niatnya mandi. Caranya. Oh, cara mandi. Iya. Belum pernah mandi. Ya pernah. Kalau mandinya biasa kan mandi mau Yes. buang. Iku mandinya nek ajeng sholat apa setelah anu keluar mandi di luar? Yes. Kapan mandinya? Pertanyaan, kapan mandinya? Itu. Ya ketika kita mau atau akan melaksanakan sesuatu yang harus disyaratkan kita dalam suci dari hadas besar. Arabnya kenal Al-Quran berarti ya kudu adus. Arab waktu masjid berarti tidak adus. Arab sholat kudu adus. Arab tawaf juga harus mandi. Nanti ada perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan orang yang bagi orang yang memiliki hadas kecil. Wong kuwi nek batal wudune ora oleh nyoba kae. Wong kuwi nek haid ora oleh nyoba wae. Wong kuwi nek duwe hadas besar ora oleh nyoba wae nanti di belakang ada. Nggih, terangin ada. Nah, sekarang niki sing ditanggutne jenengan kali ibu niki satu pasal. Fasul to yang pasal biji furudul ghusli. Utawi pira-pira fardune adus iku isnani ana loro. Kalau fardunya wudu ada pinero. Nah, nek fardune adus enten kali, namung kali. Aniyatu siji rupane niat, wa ta'mimul badani lan ngeratani badan bil ma'i kelawan banyu. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Yang pertama niat. Nah, kapan niatnya? Ketika air ini pertama sampai di tubuh. Jangan lah kasih kamu tiga mana kau sirah. Dan pas waktu merujuk sirah itu ya pas nawa itu. Napa? Ghuslah. Ya, adus itu bahasa Arabnya ghuslah. Li raf'il hadasil akbari. Bedanya di situ. Fardhu lillahi ta'ala. Nawa itu niat sapa ingsun. Ghuslah ing adus. Li raf'i kanggo ngilangi al hadasi ing hadas al akbari kang gedhe. Fardhu lillahi ta'ala, fardhu krana arahi Gusti Allah. Nek bahasa Indonesia itu kula atau saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Fardhu lillahi ta'ala, fardhu atau wajib karena Allah. Itu pas pertama kali air sampai di tubuh. Nawa itu niat ingsun, saya nih niat itu pas pertama kali air sampai di tubuh. Kaifiah caranya pripun? Niat sudah panggil, saya nggih. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Ya. Lah kaifiah saniki cara niatus. Ini adalah rukun yang kedua, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Maka piye carane banyu ini kabeh ngenai tubuh, baik kulit ataupun rambut. Ya. Jadi aku nek kaya kula iku tergolong lemu napa buru. Jenengan sing matur, jenengan. Nggih. Niku nek adus niku kudu lungguh. Nggih. Nek kuru, nek tingting, no. Kira-kira kalau ngadeg ora masalah. Nggih. Karena nek ngadeg niku nek wong lemu itu ada bagian-bagian tertentu sing ngelempet.
Iya lho Bu, jenenge kurang gitu. Ning nek kuru iki ora king bagian sing delik pun ya melok siram berongga. Gitu terus bener. Karena syaratnya itu harus meratakan air ke seluruh tubuh. Paling sempurna itu mandi dalam keadaan posisi kita jongkok duduk. Jadi nek aduse jedinge karo ngadeg niku ada dikhawatirkan ada bagian-bagian tertentu sing ora kenengan. Nek cara guru kula riyen wis karena ini menjelaskan tentang fikih, ya rada jorok, ya rada saru, ya ora masalah. Ini kudu paham. Jadi pas waktu mandi besar, mandi ini wajib. Niku harus ada praktek kita duduk jongkok, kaya lehne duduk jongkok, awake pas buang air besar. Yo ngeten. Yo karo lungguh, yo karo lah. Ngedening karo disiram karena apa? Lubang dubur niku pangapunten nggih. Lubang dubur. Niku ada kalanya mimpes enek kalane. Iki boleh ngaran. Mengo ae. Nek pas awake BAB ngedet. Niku kan ada bagian yang ikut anggota luar niku. Logikane mawon. Nek didel melok, nek didenke melok mengo. Nek nah, nek kita itu dalam keadaan santai itu melok mingkus apalagi berdiri, delik betul nih Pak. Nah, maka syaratnya yuk kita ikhtiator, ngati-hati karena syaratnya mandi harus terkena air seluruh tubuh. Maka ibu dua nek lungguh, posisi buang air besar, ngedet, lepas kuwi nyiram bagian dubur nih Pak. Ya disiram. Prosesnya pas mandi bisa. Nek karo ngadeg tok iki khawatire yo enek sing lemu iki bokonge jero gawe ora kenekan banyu nggih mboten. Maka semua anggota luar ini harus terkena air. Apalagi sing lemune nemen kuelek ngono kan oke nggih lempitan tubuh yang dikhawatirkan tidak terkena air. Apalagi perempuan pangapunten nggih beda dengan laki-laki nek urung sunat iki kudu hati-hati Pak. Nek urung sunat kenapa disunahkan sunat? Karena kalau mandi besar itu kan bagian kepala itu terbungkus nek urung sunat kira. Kita itu juga harus terbasuh karena itu kadang jadi anggota luar. Nek wong urung sunat lho nggih. Nek wong sunat kan terus jadi anggota luar terus. Nggih. Nek urung sunat kadang masih kebungkus. Itu harus terkena air. Bapak-bapak ini pas sarangan ngoten niku melok bungkus iki terus kan. Dari pas mandi ya kudu dibuka bungkusnya, dibuka resik. Ya gitu tenan lho Pak niki ya. Iki fakta mawon nyatane nek pas sarangan kadung yo ilang. Nanti rekreasi ten mriku niku kula ngatek wedang golek ya Pak. Ngelok-ngelok iku keramat udah namanya kamar mandi tak. Golek ora temu-temu. Dadi kula kenapa Pak langsung pundi? Enggak, boleh kan malah temu. Panggolannya jenenge apa lah kok tak boleh malah hilang. Boleh kan boleh. Kula bingung ya niku. Ya Allah dibaik. Sini gua hilang. Nah, nek pas seperti itu kan muncul ya, Pak. Aku tadi bukan kok jorok ini fikih ilmu. Pas mandi wajib itu harus dibuka karena harus. Aku tadi harus karena seluruh anggota badan harus terkena. Mila niki Bapak Ibu nek saged nggih nek saged awake dhewe wis ora perlu gaya gitu pakai semir rambut itu bisa menghalangi air ke dalam ke kulit ke rambut karena rambut itu juga harus terkena air itu. Dan si burung kadung rasanya tato karena tato ini bisa ada tato yang menghalangi datangnya air ke kulit. Nek pas wudu mungkin tato nenek ini ora masalah karena wudu anggotanya tidak sampai sini. Nek mandi ya dengan ke seluruh tubuh maka ini juga bisa menghalang. Nah, nek wis kadung nanti ada kainnya sendiri, ada tata-tatanya di piye supaya mandi dan wudunya tetap sah. Kadung apa? Kadung tatoan. Gitu. Di pas nganggo tato urung ngerti, pas nganggo tato urung pada tobat dan maksud tobat dari kadung tato dari arep dilahi yo nglarang yen ngono iki. Apa terus mung rasa wis wallahu alam penting kita niat baik nglakoni keapian berubah. Sah dan tidaknya ibadah
Asalkan kita sudah melakukan dengan tata cara fikih yang benar, itu urusan itu Gusti Allah. Ini kan kita sudah punya ilmunya. Itu teko bagian kaifiyah carane yang penting niat karo ngeratani awak nganggo bak. Ya keramas kalau keramas. Enggak keramas. Kan harus rata seluruh tubuh. Berarti kudu keramas. Ada cuma dibasuh air kok, ya. Maksudnya nggak pakai sabun gitu? Nah. Oh, nggak pakai sabun boleh nggak? Mandi wajib itu? Nggak boleh? Kan buatan bersih. Buatan bersih? Berarti ini ada sabun atau buatan Kanjeng Nabi ini? Buatan mungkin lagi Mungkin lagi nopo. Biar lucu, ya. Ketika tidak ditemukan air, habis melakukan hubungan suami istri, tidak ada air, mandi dengan pasir. Katanya tayamumnya mandi, gulung-gulung kayak gitu. Padahal tayamum itu cukup sama, tayamumnya wudu dan tayamumnya mandi itu caranya sama. Gitu. Ini zaman dia begitu. Nah, untuk apa namanya sabun itu anjuran saja. Maka malah gini Bu, ya. Kalau kita itu mau ibadah wudu, ibadah mandi, itu jangan campurkan air yang suci murni dengan air yang sudah tercampur dengan apapun. Ya. Contoh, jangan ambil air, dikai sampo, dikai sabun. Air ini berubah warna, bau dan rasanya enggak? Berubah kan? Nah, itu hukumnya bagaimana kalau untuk maka mandi wajib, wudu itu sebelum kita pakai sabun. Jadi mandi wajib itu harus rata dulu. Mandi wajib makanya dengan sebab mandinya hubungan suami istri malam. Nanti mau subuh mandi ya, itu mandi dulu, meratakan air ke seluruh tubuh tanpa sabun dulu. Karena ini air murni dulu, air suci, air murni. Ya, diratakan dulu, wabah rokok. Rambut, kulit, posisi jongkok, ngeden wau, itu kabeh wis kenaan banyu. Baru setelah itu kita pakai sabun, pakai sampo. Itu untuk tambahan saja. Yo ben ora amune lah. Oke, wudu pagi nggih ngoten. Wudu dulu. Nggih, jangan sabunan dulu, wudu dulu. Selesai wudu baru pakai sabun, baru sikat gigi. Nek ora terus Setelah itu baru sikat. iya. Ya. Ya enggak masalah sebenarnya. Yang penting jangan gini. Yang paling penting jangan meniatkan raupe ini sekarang nganggo sabun umpamanya jenengan udah wudu ya. Biasanya kita pakai sunah komplit ya. Membasuh telapak tangan, kumur, kemudian basuh hidung, kemudian ambil sabun sambil basuh muka sampai sabun itu tidak boleh. Maksudnya wudu sambil memakai sabun gitu Ya, karena airnya ini air yang bercampur. Ya. Air yang bercampur. Jadi mending wudu sih. Ya, wudu dulu selesai baru sabunan. Atau cuci muka pakai sabun dulu baru wudu ini lebih sempurna wudu dulu. Ya, wudu dulu selesai. Asal di badan anggota wudu tidak ada penghalang. Kalau di tangannya mungkin Bu, bapak-bapak nih, umpama panen telur rambat, kan nek dulu telur. Ini sabun dulu, bersihkan dulu, baru wudu. Bukan wudu dulu, karena ada penghalang. Bapak, ibu guru mungkin tulis bor, tangannya kena tinta, maka harus membersihkan tinta dulu, baru wudu. Kalau kita keadaannya normal, hanya bangun tidur saja, itu lebih baik wudu dulu, baru pakai. Kalau habis make up mungkin jenengan maka sabun dulu, membersihkan make up dulu. Karena make up itu gini Bu, ada make up itu yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Enten betul? Ada. Pokoknya itu harus hilangkan. Nah itu juga harus ini teliti. Pakai kitek. Niku kalau kitek itu cat berupa cat itu juga menghalang air wudhu, maka tidak boleh. Dipakai tidak boleh kalau Anda dalam kondisi suci, maka wudhu jenengan boten sah itu. Karena ada bagian anggota wudhu yang terhalang oleh
cat atau dicek. Bapak-bapak ini ngoten mau ngecat minyak ya, catnya cat minyak itu tembus air betul ya, itu harus dibersihkan dulu. Kalau kita kerjaan yang ngecat ya, berarti setiap kali mau wudhu ya harus ngilangi cat dulu baru wudhu. Ada yang ditanyakan lagi sampai jaminan ada ya waktu ini libur bergorong mantu ya beberapa hari. Ada yang ditanyakan? Mandi sudah? Ini penting loh, ini setiap hari soalnya, terutama wudhu. Kalau mandi di kadang-kadang. Nah ibu-ibu paling tidak sing ijek aktif ya sesasi pisan. Sing wajib maksudnya, paling murah. Nek ra pasangan. Bulanan itu pasti sasi pisan. Nek pasangan kadang seminggu itu barang-barang. Ini kudu ngerti ya carane adus bener kaifiah mandi itu penting. Umumnya wong desa niku jeding niku enten dhuwur nggih. Adusnya karo ngadeg to biasa. Nah niku harus ada posisi duduk, jongkok, ngeden, basuh bagian bawah itu tadi. Memang syaratnya harus semua anggota tubuh terkena air. Tanya Pak, kalau kita kan kadang ada yang kayak pacar itu, tapi sekarang kan trennya semir rambut buat kita. Itu kan kadang warna coklat hitam itu bisa Pak. Gini, untuk ngetes ya, saya kan tidak tahu pasti itu seperti apa bahannya. Anda cari kertas sembarang. Terus bahan semir itu tadi dikasih di kertas. Setelah itu, nek wis rata, ngeblok gede, kita kasih air. Kertasnya basah enggak? Kalau kertasnya basah berarti bahan itu tembus air. Kalau tidak tembus berarti itu menghalangi air. Berarti tidak boleh. Sekarang kan trennya cat rambut buat cat kuku. Saya tidak tahu itu. Kayak pacar. Ya coba aja. Ini karena bikin yang penting. Kadung timbul ternyata ini tidak tembus air. Akhirnya wudhu dengan tidak sah, hanya mengejar kukunya biar kelihatan baik. Padahal sing delok kukune jenengan iki ora sak benung delok. Hanya orang-orang tertentu. Kadang bojone dhewe ora patah gandane kita kan orang. Ya itu yang ditanyakan kan karena dia rias mata jadi sering dipakai untuk orang. Itu coba jenengan cek, malam jenengan nanti menemukan jadi tembus air berarti ora apa-apa. Nek kados riyen jaman biyen kula SMP iki lho. Wong kita kan nggo kembang pacar banyu iki. Ceplok ditempelin buku. Kembang jadi kan itu cat rambut itu hasilnya sama seperti itu, mungkin meresap kayak pacar itu Pak. Berarti kalau meresap mestinya air tembus, mestinya. Tapi jangan coba. Hasilnya sama kayak modelnya pacar hina itu sama. Mungkin dia tembus air. Nah hina itu kayaknya tembus air. Hina sih. Hina itu tembus air. Tapi kan hina pakainya lama, kalau mau instan dia pakai cat rambut itu habis bikin terus semir-semir itu kan 10 menit itu langsung nggak sampai kadang itu sudah kering. Coba dengan cek ya, dikasih di kertas dan itu ditetesi air kalau sudah kering. Dicek di kertas kering, ditetesi air tembus, kalau tembus berarti itu tembus air. Ceknya kayak gitu. Untuk telon itu benar tembus air ternyata. Telon rambat ini, telon rambat ini kalau buka tempel di kertas, ditetesi banyu ini itu gurih, jadi tidak tembus air. Makanya dengan panen telon rambat itu kudu dibersih cek tangan, begitu bersih baru ini penting Pak soalnya. Nah cat air itu tembus dengan barang cat teko, cat air, kemudian tangannya kena cat, butuh tetap tembus. Lah sing rada angel niki lem G. Bapak kan saat ini ngeten nggih lem G itu tidak tembus air. Dan coba di kertas, ya jero lem G. Karena saya fikih ya, karena ini ilmu fikih, saya ketika ada apa buat cek lem G itu tak blok nih kertas, kering tak kayak banyu, itu betul tembus. Maka jangan pas ngecat kena lem G itu dihilangi betul. Pas dari nopo boleh mengenai tangan, itu dihilangi betul. Cara menghilangi gampang itu buat jangan kok nganggo banyu panas nganggo uyah, itu insya Allah gampang. Rada gampang duduk ini. Nek boten jenengan berkenaan langsung baring dan tumpuake itu kan rada katut kulite ya, katut kulite.
dan kayak banyu panas, kayak garam, dikop sih. Banyu itu jenengan anu jauh luwe empuk, luwe gampang. Dan ini ada nanti pasalnya ada syarat-syaratnya wudhu. Kira-kira sih nutut betul betul ya. Dibacanya syaratnya wudhu. Terus ya kalau manut mawon. Ada ini kalau nggak tetap lo guys. Nah setelah ini ada acara sebenarnya, tapi nanti sini juga sendiri. Sampai ini kalau ada acara apa nih? Ngaji. Ada orang sakit suruh ngaji. Sakit dibaca nih kalau ngaji. Pada desa 11. Beriku lah, saya mau nanti. Syaratnya wudhu ya, fasurut utai kalau masalah suci. Syurutul wudhu utai piro-piro syarat itu. Syarat itu ngeten. Nek fardu. Bahkan kita belajar fardunya wudhu, fardunya mandi. Itu dilakukan ketika kita wudhu, dilakukan ketika kita mandi. Nanti fardu sholat ya berarti dilakukan ketika kita sholat. Jadi ini syarat. Syarat ini harus ada sebelum kita wudhu. Apa syaratnya? Iku asyaratun ono 10. Al-Islamu siji natane wong Islam. Yang pertama, orangnya ini harus orang Islam wudhu. Non-Muslim wudhu, sah boten wudhu berarti. Non-Muslim, wong Kristen, wong Buddha niku wudhu sah boten? Boten sah. Tidak, karena syaratnya kudu Islam sih. Maka kula jenengan nggih ikhtiator ngati-ati, kadang enek omongan, kadang enek kerenteking ati, niku bisa mengeluarkan diri dari agama Islam. Nek cara Sulam Taufik nggih, kitab fikih sing keras. Niku wong iki riddah atau murtad itu bisa sebab omongan. Contohnya nyepelekne Al-Qur'an, nyepelekne Gusti Allah, menduakan Allah, nyembah selain Allah, menggerutu itu saja seperti itu. Ini udah berdoa sore itu seperti dalam taufik itu bisa mengeluarkan diri dari Islam. Senajan menurut nanti toh. Nah, maka untuk melakukan wudhu itu disunahkan sebelumnya baca basmalah, baca ta'awudz, baca syahadat. Dijagani kok menawa sebelum kita melakukan ini itu ada pikiran, enek omongan, enek kerenteking ati sing iso nyebabne keluarnya diri kita dari agama. Maka disunahkan kita lebih baik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baru melaksanakan wudhu. Memang secara umum, secara fikih, asalkan kita tidak ada penyengajaan secara tauhid, orang kesengajaan betul keluar dari Islam, insya Allah kita tetap dalam agama Islam. Orang menyatakan diri dengan saksi, insya Allah kita tetap beragama Islam. Hanya di dalam fikih yang ikhtiator, hati-hati itu dianjurkan untuk kita membaca syahadat. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz itu adalah berpikiran normal, bisa membedakan baik dan buruk. Jadi nek wong edan wudu sah mboten wudune? Mboten sah. Tamyiz. Wan niqa'u lan suci anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Jadi wong haid niku wudune sah mboten? Boten. Wong nifas niku wudune sah boten? Boten. Wa amma maksudnya wa niqa'u tadi dan bersih amma saking barang yang kang nyegah apa ma wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Yang keempat itu suci atau bersih dari perkara yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Jadi tidak boleh ada penghalang perkara yang menyebabkan air ini tidak sampai ke kulit. Contohnya tadi terusuk telo, lem, cet, itu tidak ada, harus dibersihkan dulu sebelum wudhu. Kemudian yang kelima, wa Allah lan yen to ora ono
Wa alla yakuna lan yen ta ora ana iku alal wi ing atase anggota badan apa mabaran ya bayaru kang nguwangi atau kang merubah apa ma alma ing banyu. Yang kelima, tidak ada benda atau sesuatu pada anggota wudhu ini yang bisa merubah kesucian air. Contohnya enek sabune wae, nggih, enek oline, enek letonge. Mamane aku bertimbal ning lek ngilangi letonge dibungkus sisa karo wudhu. Jadi basuh sikil karo ngilangi letong itu tidak boleh. Kudune ngilangi letong setelah suci dari letong baru wudhu. Ya, umpamane jenengan kepaksane mau nganggo make up tadi, Pak. Jadi make upnya dihilangi dhisik nganggo sabun baru wudhu. Tidak wudhu sambil ngilangi make up. Ini. Terus kemudian apa lagi? Wal ilmu lan ngaweruhi bi fardiyati kelawan pira-pira fardune wudhu. Harus tahu fardunya wudhu ini syaratnya. Jangan sampai kita wudhu ning ora ngerti wudhu iki sing kudu dilakoni apa wae. Nah, kan jenengan belajar ini tadi minangka goleki syaratnya gen iso wudhu. Jadi jangan wudhu apa? Oh wudhu iki kudune fardune nek 6. Niat, basuh wajah, basuh tangan teko sikut, basuh sebagian kepala, basuh sikil, terus ini kudu ngerti. Ini harus tahu. Wa an layak taklida lan yen to orang yakini sapa muwajib sapa wong kang wudu. Furudun en fardhu siji. Min furudhi saking pira-pira fardune wudu iku sunnah. Tidak boleh seorang yang wudhu itu memiliki keyakinan salah satu dari fardunya wudhu itu dihukumi sunnah. Itu tidak boleh. Syaratnya harus kita yakin 6 ini hukumnya wajib. Fardu. Bahwa jenengan dikira niatnya ora apa-apa umpama ora ini. Itu tidak boleh. Niatnya hukumnya sunnah. Nah, wudhu air hukumnya sunnah itu tidak boleh. Mengusap kepala itu rapopo orang dilakukan ibu sunnah itu juga tidak boleh. Meyakini salah satu dari 6 tadi itu hukumnya sunnah itu tidak boleh. Wal ma'u taibani wal ma'u tahuri lan nganggo banyu kang suci. Yang berikutnya kudu nganggo banyu sing suci. Ya, suci terus nyucikake. Suci dan suci ini mana? Niki suci dan mensucikan. Kena diombe, kena dienggo wudhu. Ning enek ya sakmene iki suci, ning tidak mensucikan. Contohnya apa? Ciu itu malah najis. Jadi tidak boleh ciu itu. Najis itu. Bukan suci dan tidak mensucikan, tapi itu najis. Apa namanya? Sing suci ning tidak mensucikan. Fanta, Coca-Cola, Sprite, itu hukumnya suci. Suci itu apa? Dalam artian boleh dikonsumsi, tapi tidak boleh untuk wudhu, tidak boleh untuk mandi. Karena apa? Ada rasa, ada bau, nek Fanta ada warna. Nah ini kan warnanya ya warna bening, rasanya ya rasa tawar, air, terus kemudian baunya juga tidak ada aroma. Maka ini suci dan mensucikan. Ini nek Fanta, itu rupanya beda. Berarti dia punya warna yang teh itu juga tidak boleh untuk mandi juga tidak boleh. Pepes soge, wudhu Fanta, setelah ora oleh. Nah nek ciu itu najis. Najis, najis itu juga tidak boleh dikonsumsi.
dikonsumsi ora oleh. Tidak boleh untuk wudu, tidak boleh untuk dikonsumsi karena itu hukumnya. Kemudian ada juga air yang tidak boleh untuk bersuci atau air nanti kan dibagi. Ada air mutlak. Air mutlak itu air yang boleh untuk apapun. Untuk mandi boleh, untuk dikonsumsi boleh, untuk wudu boleh. Itu air mutlak. Tohur, mutahhir, suci dan mensucikan. Itu contohnya ya air hujan, air kali, air sumber, air laut. Itu hukumnya suci dan mensucikan. Kemudian ada air yang suci tidak mensucikan, ya contohnya Fanta, Coca-Cola, teh, kopi, itu suci tidak mensucikan. Boleh dikonsumsi, tidak boleh untuk bersuci. Air laut boleh Pak, kan nasi. Boleh, air laut itu suci hukumnya. Ya. Air laut itu hukumnya suci. Jadi jenengan atas besar, kalau atas air laut menoleh jeburan, sisa niatin nawa itu uslah boleh. Oke, boleh. Bahkan apapun yang ada di laut itu hukumnya suci. Oke. Bahkan di situ ya dinamakan anjing laut. Niku dikonsumsi hukumnya halal. Niku halal. Jenenge anjing, jadi anjing laut itu hukumnya halal. Bahkan bangkainya laut, bangkainya hewan laut itu hukumnya halal. Maka orang yang ceritanya penyembelian teri itu rumah penyembelian teri beneran bangkai tapi mau mati yo halal. Cuyu kepiting laut itu hukumnya juga halal. Apapun yang di laut itu hukumnya suci dan halal. Ada air najis. Air najis berarti air yang terkena najis. Yo banyu umpamanya iki ora suci, yo mensucikan. Ini ketelek-telek cecak. Nggih, kena telek cecak. Ini menjadi air mutana. Air yang terkena najis. Kalau air terkena najis berarti boleh tidak untuk wudu? Tidak boleh. Kemudian atau lain, air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air sing bar dinggo wudu, air sing bar dinggo adus. Kalau banyune ditadani. Maka ini lain ada yang gue ember, enak banyu saya ember. Jenengan wudu nawa itu wudu alira penadas asal berfasilitas kalah. Banyune kok netes yang ember. Maka satu ember ini hukumnya sudah air mustakmal. Tidak boleh untuk membasuh tangan. Ini hati-hati, mira nek nganggo banyu sithik umpamane jenengan duwene bola, banyune ngepres niku sing pas ngejane nganggo ember digolong cilik ngoten niku. Nggih. Itu apa fungsinya? Biar tidak kembali air basuhan wajah ini tidak kembali. Nah ini mulai tentang mandi, baliknya mandi mumpung kelingan. Yang mungkin adus rendang-rendang ya blebak adem bengi wis kadung karo pakai karo buke jenengan. Akhirnya subuh wajib adus ora wani glodok banyu. Nggih, adusnya nganggo banyu hangat. Boleh ndak? Mandi wajib dengan air hangat. Ngomong kelingan iki, asal mboten. Kebanyakan asal mboten pertanyaannya. Besok mboten? Boleh. Boleh. Yang penting airnya tetap air suci. Lah niki nek nganggo banyu hangat umume wong desa niku supaya tetap hangat. Niku jedinge sak banyu sak jeding dinget kabeh. Napa nganggo banyu sak ember? Ember. Nganggo banyu sak ember paling mungkin sak bak ngoten nggih. Nah niki sing hati-hati. Jenengan hidup ana ember nawa itu uslali rofmil. Banyune king basuhan jenengan balik rene. Niki sak ember niki jenenge wis banyu mustakmal. Banyu sing wis digunakan untuk bersuci. Kalau embere jenengan itu kurang dari 2 gol. Mila piye carane nek jenengan cara ning nganggo banyu hangat niku supaya ora dadi banyu mustakmal. Embere dikene dhuwur.
Nggih. Agus jenengan prangke enten nggih cenukane godhek ember gitu. Nggih, enten nggih. Niku jenengan kene dhuwur. Lah lek adus jenengan dodok ngisor dadi ora sampe eneng perkara sing apa banyu sing basuhan wajib ini balik nyaem. Sing hati-hati niku umume wong dek ember itu kan ngisor. Nggih bener. Nggih, banyu anget iku ora biasane dipanen nang ngisor, adus. Akhire banyu sing basuhan wajib ini tadi baliknya ember sak ember iki jenenge banyu mustahmal. Banyu sing wis tau digunakake ku ngilangake hadas. Lah iki ora kena dulu mandi anggota badan yang berikut. Ini loh, yang ilmu fikih ngerti. Ada air mustahmal itu tahu itu ngilangi. No, apa mana malah bentenan. Terus pakai. Bentenan itu keluar di bak gede di 200 WC, rampung, mungkin ada kue apa ini orang oleh. Itu 200 ngilangin atas, ya orang oleh 3 orang beri. Yang DB orang oleh. Ini air mustahmal. Itu jenis-jenis air. Kemudian wadukhulul waqti lan manjinge waktu sholat wal muwalatu lan luli tidak imil hadasi keduanya wong kang langgeng hadasi. Kalau ada orang langgeng hadasi ngeten wong sing anyang-anyangan nek monsorne awake dhewe anyang-anyangan utawa beset apa jenenge mencret. Lah niku lek wudu niku wis mlebu wektune sholat. Wong anyang-anyangan kok sholat zuhur lek wudu jam 11. Nah, kira-kira wis kementar mulai, ini termasuk dari iki. Jadi nek wong sing anyang-anyangan niku lek wudu ya wis mlebu waktu sholat. Ada zuhur langsung wudu langsung sholat. Wong ngerti nek anyang-anyangan kok bar wudu dadak wudu tansih. Lah priyo kementar mulai, ngono iki. Maka syaratnya wong sing anyang-anyangan ada umul hadas niku bar wudune wis mlebu waktu sholat, bar wudu langsung sholat. Nah, ini syarat-syaratnya wudu sing enten sedasa jenengan enten sing dereng cetha napa monggo dipun tanglepaken. Insyaallah pertemuan yang akan datang itu bahasa nawaqidul wudu berbeda. Perkara sing batalke wudu. Apa ada badan sing janggal mumpung ketemu lagi di karena wudu ini setiap hari kita lakukan wudu selesai ya. Maksudnya selesai perkara di dalam wudu, masalah wudu, keterangan wudu ini harus selesai berkedaman soalnya lek perai, lek ngaji ini kedaman itu mana rotok teol luar betul enten nggih insyaallah betul enten di sing nganggo ngati-ati niku wau iki sing umum air yang kurang dari 2 kolam ini umum rata-rata ngoten niku kilo nek bokai kamar mandi bapak-bapak usahakan di tempat untuk cewek niku lebih dari 60 cm per dijagani nek ketibratan pipis. Nek awake dhewe sing ngerti wong dewasa kadang-kadang memperhatikan ning nek duwe anak cilik kadang lek pipis niku sak sae nyiprat yang ada nggon lawian. Nah niku sing dadekne banyu kuwi banyu mutanasis, banyu sing kene anak najis. Kemudian ibu-ibu ini yang penting, ibu-ibu biasanya cuci nggih. Niku sendirikan antara pakaian anak dan pakaian dewasa. Bocah cilik niku kadang lek ngapunten nggih lek pipis niku kadang isih sembrono. Urung rampung mesti dilebokke lek sawange nggih. Akhirnya kok katoke kenekan pipis. Nah niku nek jenengan luar ngumbahi, apalagi lek ngumbah kene mesin cuci. Mesin cuci niku nek glodahane niku enten 60 cm persegi mboten. Mboten enten to. Niku jenengan campur dadi jeneng kono niku gresik tok ning tidak suci. Ini penting karena nanti syaratnya sholat itu harus suci badan, suci pakaian. Lha nek iso ngeten Bu, pakaian sing dipakai setiap hari sing ora kenekan najis niku lagi cuci
dideweke. Ning pakaian najis nek nyuci ya dideweke. Iki pakaian najis iki pakaian suci ning reget tok kenekan keringet deweke. Sakwat dibuat dadi siji, ngirahe ya nganggo banyu sak bak, tidak dengan air mengalir lagi. Buat suci Bu. Jadi sebisa mungkin jeneng nyuci nggih, karena pakaiannya untuk pakaian ibadah. Nah, dikhawatirkan ada pakaian-pakaian yang terkena najis niku ngirahe disiram. Nek jenengan yakin dilumpukne wis di sistem iki pakaian hanya sekedar kotor saja, kotor karena keringat dideweke bapak mesin cuci. Pakaian najis dideweke dicuci manual. Napa mau pakaian biasa nih kena najis? Pakaian yang tinggal harian itu timpal, gimana? Itu biasa kena najis. Pangapunten, pakaian dalam itu kadang kena najis. Karena apa? Ada cairan-cairan tertentu dari alat kelamin itu yang keluar yang hukumnya najis. Contohnya mandi dan wadi. Wong lanang nggih, wong wedok ngeten. Jadi cairan alat kelamin selain air kencing dan sperma itu hukumnya najis. Air kencing juga najis, tapi kan jarang nih kita ketika mau rambut toh ngompol gede dewasa gitu ya, kencing ya kencing. Kemudian kita sudah istijah selesai, wis cewek wis rampung baru dipakai lagi. Tapi kadang ada bapak atau ibu itu keluar cairan yang kemudian itu hanya sangat sedikit dan nempel di celana dalam. Nah itu hukumnya najis. Mila nek niku telah ngubah niku diborke kalau pakaian sing umum. Itu pakaian yang lain juga ikut terkena menjadi najis karena hukumnya itu airnya air muta najis. Dari satu pakaian bisa menyebabkan pakaian yang lain menjadi najis. Terus kemudian anduk, ini hati-hati. Anduk itu hukumnya harus suci. Jangan sampai kemudian kita ke kamar mandi, ke toilet, bawa anduk santai, kecipratan pipis, ora pada dikatakan rusak kesek, rusak cipratan nyantolnya anduk yang ngisor nguyuh kemudian nyiprat yang anduk setelah mandi pakai anduk. Nah anduk ini karena hukum najis itu bisa menyalur apabila ada balal, ada basahnya. Anduknya kering, jenengan tubuhnya basah. Padahal anduknya tadi, bude inginane itu pernah kecipratan. Kencing jenengan andukan pakai andukan itu juga terkena najis karpe andukan yang malah ngerata najis. Nah, ini hati-hati. Maka anduk itu hukumnya jangan dipahami anduk itu barang yang tak sakit. Ini harus suci malah. Harus terjamin kesuciannya. Nah itu kudu iso nih, terutama nek dhewe putra cilik. Itu kudu iso misahke antara pakaian laki-laki dan pakaian najis dan pakaian tidak. Pakaian timpal, bertimpal letong, terus kemudian dicuci, nek mesin cuci diborke karo pakaian yang lain. Sak mesin cuci hukumnya najis kabeh. Ya hati-hati ibu guys, sing cuci lah ibu-ibu tapi ya nanti cuci betul Pak. Terus alhamdulillah betul. Nek riyen teng pondok mesin cuci dhewe, nah niki enten sing ini nanti ada pembahasan khusus ya untuk mencuci ini biar kita tidak memakai pakaian yang hanya sekedar bersih tapi ternyata najis. Padahal sholat kita harus suci badan dan pakaian tempat itu harus suci semuanya dari hadas dan najis juga. Kita baca bolu ini bersampai ya. Kita laksanakan atau insya Allah malam malam berapa nih? Malam Rabu, malam Sabtu, gitu? Malam Senin, malam Rabu, malam Sabtu, malam Senin, malam Minggu betul tak? Itu kan untuk saya kemana-mana. Jangan kami kemana-mana malam Minggu. Faslun nawaqidul wudu utai pira-pira perkara kang batalake wudu wallahu a'lam bishawab. Kita selesaikan untuk fikih ini sampai sholat nanti selesai sholat nanti baru kita kadang fikih kadang iqra. Karena sholat ini bagi kami hal yang sangat penting.
Karena setiap hari kita melakukan wudhu, kita melakukan mandi, kita paling tidak 1 minggu sekali itu melakukan, maka kita harus tahu, ilmunya harus tuntas dulu tentang najis, tentang mensucikan pakaian, itu harus lunas ya. Karena setiap hari dan ini menjadi kehidupan kita sehari-hari. Maka wallahu a'lam bishawab. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.